Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue di channel Valinsek. Pada kesempatan kali ini, gue mau melakukan analisis terkait dengan saham Mayora Indah. Biasanya saya menggunakan time frame yang lebih besar terlebih dahulu. Biasanya menggunakan time frame daily terlebih dahulu untuk mencari titik yang menjadi zona-zona kritisnya seperti ini. Nah, di sini saya melihat bahwa di daerah 2260 sampai dengan 2170 merupakan area dari RBS atau Resistance Become Support seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita bisa tanda ini di sini sebagai RBS strong. Nah, kenapa bisa zona RBS-nya itu strong? Karena kita lihat bahwa terjadi zona-zona resisten yang kuat di sini nih, resisten yang kuat yang sekarang menjadi support yang sangat kuat. Jadi kebalikannya. Nah, bisa kita lihat dari 2018 nih sampai dengan 2020. Dari 2018 sampai dengan 2020 kita lihat bahwa penurunan begitu tajam, downtrendingnya begitu tajam sampai membentuk pattern dari triangle. Ini kalau misalnya kita tarik ke sini, kemudian kita tarik ke sini jadi pola triangle. Di mana pola triangle merupakan pola continuous dari downtrending. Yang masih belum tahu polanya itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke masa sekarangnya seperti apa. Nah, di sini saya menarik nih dari ujung di atas, resisten yang paling atas nih 3250 ke 2960, kemudian saya tarik trendline down. Karena kita dapat dua puncak yang sudah tidak mencapai atau tidak menembus atau tidak breakout di area sini, di area 3200. Oleh karena itu terciptalah pola downtrending. Nah, setelah itu jika saya sudah melihat dari jangka panjangnya, makanya sekarang masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, misalnya ke time frame 5 jam. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misal kita narik di sini nih. Kalau misal kita narik di sini, ini merupakan area downtrending seperti itu dari berapa nih? Dari Januari 2021 sampai dengan Agustus sampai dengan September 2021. Di 9 bulan merupakan pola downtrending dari saham Mayora. Tetapi sekarang yang jadi pertanyaannya adalah saham Mayora sedang dalam fase uptrending. Sekarang justru berubah nih. Tandanya apa? Tandanya itu Nah, tandanya apa? Tandanya adalah telah terjadi breakout nih, telah terjadi breakout di area sini. Jadi kalau misalnya kita bisa buat nih area breakoutnya, kalau misalnya kita lihat area breakoutnya itu area di sini. Selain area breakoutnya besar, juga terjadi yang namanya validasi untuk benar-benar menolak downtrending menjadi uptrending. Validasinya yang mana? Validasinya adalah ini, terbentuk 3 double bottom atau triple bottom di sini. Bahkan 4 titik lembahnya di sini. Ini di sini, kemudian di sini, kemudian ini, kemudian yang ini. Ini merupakan pijakan yang sangat kuat untuk membuat saham Mayora menjadi lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, maka nih dalam sehari pergerakannya dari 2.500 sampai dengan 2.800 atau 2.790 sampai di sini. Itu merupakan kenaikan yang sangat tajam namun terjadi begitu cepat. Nah, sekarang selanjutnya nih bagaimana nih terkait dengan saham Mayora. Nah, ini kita bisa narik lagi nih di sini. Ini merupakan, kalau misalnya kita lebih kecil ya, ini merupakan area dari RBS seperti resisten become support dari Oktober 2002 dari September 2021. Sekarang ditembus nih. Nah, uniknya sekarang zona yang menjadi RBS kita, resisten become support, justru malah di break atau ditembus seperti itu teman-teman. Ditembus nih di sini. Nah, kalau misal kita kembali ke Dow teori atau misal teori dari Elliott Wave, jika terjadi penembusan di area RBS itu akan mencari support berikutnya. Nah, yang menjadi support berikutnya itu adalah ini nih, trendline up-nya di sini. Berarti kemungkinan besar
bahwa saham Mayora akan terlebih dahulu menuju area trendline yang di sini sebelum kita menunggu validasi apakah saham Mayora akan melanjutkan kenaikan atau terjadi break di area di sini. Break itu berarti dia menembus trendline. Telah terjadi break yang pertama kan di area RBS strongnya, entah itu karena memang fundamentalnya atau memang karena terjadi volume yang besar saat itu sehingga terjadi kenaikan yang begitu cepat, kemudian terjadi penurunan yang begitu cepat juga. Kalau untuk sekarang bahwa saham Mayora kemungkinan besar akan menuju ke area support 1 sebagai trendline dari trendline up dari frame 4 jamnya nih. Ketika ini ditolak, maka si saham Mayora akan rebound dan menguji kembali zona dari menguji zona RBS-nya. Biar gampang digambarkan. Ini row. Nah, kita lihat nih di sini. Kalau misal kita lanjutkan lagi nih kemungkinan yang ada nih dari si saham Mayora. Biar gampang kita dibantu nih. Paling enggak kita dibantu sama indikator moving average lah paling enggak. Moving average-nya kalau bisa pakai 100 terus OHC 4 posisinya enggak bagus. Nah, secara indikator moving average nih, bahwa tren dari secara moving average tren dari Mayora masih dalam tren uptrending seperti itu. Nah, itu sesuai dengan kasus kita yang membuat trendline up di bagian sini. Sekarang kita membicarakan terkait dengan kemungkinan penurunan atau kenaikan dari si saham Mayora seperti itu. Nah, ketika terjadi penurunan di area di sini, maka kemungkinan untuk melakukan kenaikan atau melakukan penurunan itu 50%. Apakah dia akan menolak trendline atau misal dia itu menolak atau dia itu break di area sini menuju area support atau ada 4 titik lembahnya di area sini di 2300 seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau misal si saham Mayora saham Mayora Indah justru menolak dari trendline up-nya nih dan nggak break, intinya dia nggak break dan dia akan menuju kembali ke trennya yaitu uptrending. Ada beberapa kemungkinan ketika saham Mayora menjadi uptrending kembali, saham tersebut akan menguji zona RBS yang kuat di area sini 2430 sampai dengan 2450. Nah, apakah saham Mayora akan menolak RBS strongnya? Jika akan menolak, maka penentuannya adalah di area sini. Dia akan turun kembali ke 2420 atau misal si saham Mayora akan break. Yang menjadi parah adalah ketika saham Mayora menjadi break nih. Kalau break di area sini itu berarti bahwa si saham Mayora akan mencari titik ini nih yang bagian merah nih atau titik dari 4 lembahnya atau 4 bottom. Itu biar nggak bingung sih. Misalnya 4 bottom. 4 bottom di area sini nih. Seperti itu. Nah, namun kalau misal kembali ke area uptrendingnya, maka saya optimis maka bisa ke area 2580 nih di area ini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana yang sedang membeli saham Mayora Indah? Nah, yang sudah memiliki saham atau yang sudah memiliki lot dari Mayora Indah, hal yang pertama yang dilakukan adalah memantau pergerakan ini nih. Kalau misal pergerakan ini menuju ke 2380, maka harus dilihat apakah dia break atau dia menolak. Apakah dia break atau menolak untuk break atau melanjutkan kenaikannya nih. Nah, ketika terjadi break, maka Anda bisa melakukan eksekusi cut loss atau cut profit terlebih dahulu, kemudian menunggu lagi nih di area 2300 atau misal 2260 seperti itu. Nah, namun kalau misal dia itu kembali ke area uptrendingnya nih di area sini, maka
harus memantau nih di 2430 sampai dengan 2450 apakah itu akan di break atau apakah itu akan ditembus. Nah, jika ditembus maka yang memegang saham Mayora Indah bisa optimis bahwa saham Mayora Indah bisa ke 2570 seperti itu teman-teman. Jadi titik kritisnya ada RB strong yang ada di sini, kemudian ada 4 bottom, kemudian RB strong yang ada di sini teman-teman. Nah, oke, yang belum memiliki saham atau yang belum memiliki lot dari Mayora Indah bisa menunggu sekali lagi di area di sini. Ketika dia break, berarti menunggu di for bottom di area sini untuk membeli. Namun jika dia menolak untuk trending up-nya, maka itu bisa melakukan pembelian saat RB strong yang ada di sini sudah di break. Berarti bisa melakukan pembelian di 2460 seperti itu teman-teman, atau 2450 seperti itu. Nah, namun yang jadi masalah kalau for bottom yang ada di sini itu di break lagi nih di area 2300. Nah, tepat di angka psikologis 00 tuh. Kalau misal di break di sini, maka bisa ke 2250 sampai dengan 2150 sebagai RBS strong dari 2016. Oke, seperti sampai sini dulu terkait dengan analisis teknikal terkait dengan saham Mayora Indah. Jangan lupa perhatikan juga analisis fundamentalnya, mulai dari laba, pengeluaran, yang paling penting sih cash flow-nya seperti apa dan yang lain-lain. Oke, sampai jumpa di analisis saham berikutnya, mau saham, kripto, dan forex. Semoga video ini membantu, semoga video ini bisa menjadi advice atau bisa menjadi referensi apa untuk membeli atau bisa menjadi bahan pertimbangan apakah saya akan membeli dan seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika memang video menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.